Halo semuanya, dan sekarang kita masuk ke pekan 14, pekan terakhir tentang jumlah Riemann, arti geometris dari integral tertentu dan sifat-sifat integral tertentu. Jumlah Riemann, kita perhatikan gambar jumlah Riemann berikut. Misalkan fungsi y sama dengan fx terdefinisi pada selang tertutup a, b. Pada interval a, b dibuat partisi menjadi n subinterval yang tidak perlu sama lebar. P sama dengan P A sama dengan x0 kurang dari x1 kurang dari titik-titik kurang dari x n plus 1 kurang dari xn sama dengan b dengan xi sama dengan xi dikurang xi dikurang 1. Pada tiap subinterval ambil sebuah titik seberang xi sama dengan i 1,2 n yang mungkin saja titik ujung kita sebut dengan titik sampel. Jumlah Riemann f dinyatakan dengan Rp sigma n i sama 1 f xi1 dengan x1. Nilai sebuah jumlah Riemann tidak tunggal tergantung pada pemilihan banyak interval n, lebar subinterval xi, titik sampel yang digunakan xi. Suku f bar xi pada jumlah Riemann bernilai negatif sehingga Rp juga dapat bernilai negatif. Ini contohnya. Contoh soal, hitunglah jumlah Riemann untuk fx x2 plus 1 pada interval min 1,2 menggunakan titik partisi min 1 kurang dari min 0,5 kurang dari 0 kurang dari 0,5 kurang dari 1 kurang dari 1,5 kurang dari 2 dan titik sampel yang merupakan titik tengah subinterval ke i. F sama dengan 0,75 plus F dalam kurung 0,25 plus F 0,25 tutup kurung F dalam kurung 0,25 tutup kurung F dalam kurung 1,25 tutup kurung F sama berlalu dalam kurung 0,5 tutup kurung sama dengan 1,5625 plus 1,0625 plus 1,02,5 plus 1,5625 plus 2,5625 plus 4,0625 dalam kurung 0,5 sama dengan 5,9375. Terus integral tertentu berdasarkan definisi jumlah Riemann. Misalkan f terdefinisi pada interval a, b, fungsi f dikatakan terintegralkan pada interval a, b jika lim p mendekati 0 sigma i sama dengan 1 f x bar xi. Integral tertentu dari fungsi f pada a, b dituliskan integral b batas atas b batas bawah a f x per dx didefinisikan sebagai interval batas atas b batas bawah a f x per dx lim p mendekati 0 sigma xi f x bar plus xi di mana p dibaca norm, p sebagai panjang subinterval paling lebar. Lalu ada arti geometris dari integral tertentu. Secara matematis dinyatakan interval b dan a fx dx sama dengan a atas a bawah. Secara umum interval b per a fx dx menyatakan batasan luas daerah yang tercakup di antara kurva sama dengan fx dan sumbu x pada interval a, b. Hal itu berarti bahwa tanda positif akan diberikan pada luas bagian berada di bagian atas sumbu x. Sifat-sifat integral
tertentu. Jika A sama dengan B, maka B sama dengan integral B dan A fx sama dx 0. Integral B dan A fx per dx dikurang integral B A fx per dx. Sifat linear misalkan K konstanta, maka integral B per A kf dalam kurung x per dx sama dengan K integral B A fx per dx. Sifat integral tertentu. Sifat penambahan interval misalkan f terintegralkan pada interval tutup yang membuat A, B, dan C, maka integral B dan A fx per dx sama dengan integral C A fx dx plus integral BC fx per dx. Integral tertentu tak bergantung pada perubahan yang digunakan. Integral B per BA fx dx sama dengan integral BA fu du sama dengan integral B A f dalam kurung T tutup kurung T dt. Jika f dan g integralkan pada A, B dan fx kurang dari sama dengan g dalam kurung x tutup kurung pada x A, B, maka integral B dan A fx per dx kurang dari sama dengan integral B dan A g x per dx. Luas daerah yang dibatasi kurva kontinu Y sama dengan fx pada A, B garis x sama dengan A garis x sama B, dan sumbu x adalah L sama dengan integral B dan A fx per dx untuk fungsi yang diintegralkan pada A min A. Jika fungsi ganjil, maka integral A min A fx dx 0. Jika fungsi f genap, maka A min A fx dx fx per dx. Baik, sekian dari saya tentang penjelasan materi pekan ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya ucapkan terima kasih.